Halo Aquarius, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait kondisi percintaan kamu dengan dia untuk kedepannya, gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak, gitu ya. Bisa saja yang cocok atau resonate hanya sebatas 30%, 70% atau bahkan tidak sama sekali, balik lagi. Dikarenakan energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif, gitu ya. Untuk pembacaan yang secara lebih personal, untuk kamu yang mau pembacaan secara lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So Aquarius, kita mulai. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih perasaan kamu, Aquarius, terhadap dia, terhadap doi kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Aku shuffle dulu ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini, apakah para Aquarius, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Kita punya Ten of Cups sebagai bottom of the deck-nya. Lalu kita punya 3 kartu selanjutnya. Kita punya King of Cups. Kita juga punya King of Pentacles. Dan kita juga punya The High Priestess, gitu ya. So Aquarius, gimana perasaan kamu terhadap dia sejauh ini, gitu ya, sejauh kamu menonton video ini? Aku melihat kamu sayang banget. Kamu sayang pakai banget sama dia. Kamu sayang pakai banget sama dia. Kamu sesayang itu, secinta itu sama dia, di mana kamu sebenarnya menginginkan hubungan kalian agar bisa long term, agar bisa berjangka panjang, agar bisa terus berlanjut, terus berkembang, agar suasana hubungan atau kondisi hubungan itu bisa santai, bisa enjoy gitu ya. Kamu menginginkan ada perkembangan, baik perkembangan status gitu ya, atau perkembangan situasi misalnya ada masalah maka diselesaikan gitu ya. Aku melihat kamu mempunyai keinginan kalau misalnya kamu mau menikahi dia atau kamu mau menikah dengan dia, kamu mau berkeluarga dengan dia, kamu mau membangun rumah tangga dengan dia, kamu mau punya anak dari dia, kamu mau um, punya happy family dengan dia, sesayang itu, secinta itu kamu terhadap dia gitu ya. Dimana aku melihat tidak dapat dipungkiri ada, walaupun kamu sesayang itu gitu ya, tapi kamu juga ada insecurity, kamu juga ada emotional gitu ya, bukan berarti sayang lalu tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, kamu tetap mengalami yang namanya insecurity, overthink, emotional, kebimbangan, emosi naik dan turun, um, emosi itu semua masih ada, masih kamu alami sampai sejauh ini. Walaupun sayang banget, tapi yang namanya pergumulan atau energi-energi atau pikiran-pikiran, perasaan-perasaan negatif itu tetap ada gitu. Tapi walaupun emotional, walaupun ada overthinking, kamu berusaha lawan Aquarius, kamu berusaha lawan, kamu berusaha untuk um, melawan semua negative thinking,
melawan semua pergumulan, lalu berfokus ya udah deh aku lawan aja semua negativitas ini, aku jalani aja sebagaimana mestinya, aku tetap genggam erat perasaan aku terhadap dia, sambil aku lawan insecurity aku, sambil aku lawan negative thinking aku, sambil aku melakukan apa yang bisa aku lakukan untuk hubungan. Kalau misalnya sekarang ini aku merasa bisa hubungi dia, ya aku hubungin. Kalau misalnya sekarang aku merasa kita bagus agak jarak dulu, aku jaga jarak gitu. Pokoknya aku merasa bisa apa ya itu aku lakukan. Itu perasaan kamu, itu kondisi kamu dalam bagaimana menanggapi perasaan terhadap dia gitu ya. Karena sebenarnya yang namanya emosi, yang namanya ego terkadang mau ngamuk, terkadang mau kesal, terkadang mau berapi-api, terkadang mau melampiaskan emosi itu ada gitu. Cuma kamu lawan, kamu berusaha tenang, kamu berusaha mengontrol diri kamu Aquarius. Kondisi kamu sangat positif, aku melihat kamu sangat positif gitu ya. Kamu berusaha sabar, kamu berusaha tenang. Kadang kalau misal kamu mau marah atau kamu mau terpancing emosi, kamu berusaha tahan dulu, lalu kamu pertimbangkan dulu. Kenapa aku harus marah? Apakah ada cara lain selain marah? Apakah ada cara lain selain aku emosi? Kenapa aku marah? Apa penyebabnya? Faktanya apa? Apa penyebabnya? Lalu aku harus gimana? Kamu benar-benar penuh pertimbangan sebelum kamu melakukan hal-hal negatif, sebelum kamu melampiaskan emosi kamu, karena sesayang itu. Walaupun kamu mempunyai kesadaran, terlepas dari kamu sadari atau tidak, tapi sebenarnya kamu mempunyai pemikiran, kamu mempunyai kesadaran bahwa um, hubungan kayaknya nggak bakal cepet loh berkembangnya, hubungan kayaknya nggak bakal mudah loh prosesnya, tapi kamu mau jalani, kamu mau berusaha enjoy dalam menanggapi proses ini. Kamu berusaha untuk positif, berusaha untuk trust the process, berusaha untuk enjoy the process. Saking sayangnya kamu dengan dia, saking cintanya kamu sama dia. Aku mendengar barusan kamu banyak sekali berkorban, kamu banyak sekali mengalah. Misalnya kamu sebenarnya memarah, tapi kamu berusaha mengalah daripada ntar makin ribet, makin berabe. Nah, aku mendengar kamu banyak mengalah gitu ya. So, Aquarius, untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini seperti apa gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Sejauh para penonton video ini, menonton video ini, apakah doinya para Aquarius, Sun, Moon, and Rising, ada perasaan cinta terhadap para Aquarius, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, untuk bottom of the deck-nya, kita punya Queen of Cups. Kita punya kartu selanjutnya, kita punya Seven of Wands. Kita punya Nine of Pentacles. Dan kita punya Seven of Pentacles, gitu ya. So, Aquarius, gimana perasaan dia terhadap kamu sekarang ini, gitu ya? Sebenarnya dia masih punya perasaan sayang, sebenarnya dia masih punya perasaan cinta gitu ya, karena kita punya Queen of Cups gitu ya. Cups itu langsung menggambarkan terkait emosi gitu ya. Dia mempunyai perasaan yang sangat besar terhadap kamu, dia sayang banget, dia cinta banget gitu. Cuman memang aku melihat sepertinya dia ada kekecewaan, dia ada kesedihan, dan untuk beberapa dari kamu atau bahkan banyak dari kamu, dia itu lagi agak menutup diri seperti ya dari kamu. Dia agak membatasi hubungan dan komunikasi dengan kamu dikarenakan ada yang mengganjal hati dia, ada yang mengganjal pikiran dia, sehingga berdampak ke hubungan kalian gitu ya. Aku melihat ada yang membuat dia jenuh di sini, ada yang membuat dia jenuh gitu ya. Apa yang membuat dia jenuh gitu ya, bisa aja terkait kamu, misalnya sebelumnya kan ada masalah, makanya
makanya dia jadi jenuh gitu ya, atau dia punya masalah pribadi, misal pekerjaan, finansial, atau keluarganya, restu keluarga dan lain-lain. Tapi intinya ada masalah-masalah tertentu yang membuat dia jadi jenuh, bingung, stuck harus bagaimana, membuat dia ada kekecewaan terhadap kamu, terhadap hubungan gitu ya. Menurut dia sayang sama kamu, tapi hubungannya tuh stuck gitu, hubungannya tuh nggak kemana-mana gitu aja. Yang mana dia mau kalau hubungan itu bisa berkembang gitu ya, selalu ada perkembangan gitu. Kita semua mau hubungan ada perkembangan, kita mau segala sesuatu dalam hidup kita ada perkembangan. Tapi menurut dia, untuk hubungan kalian kok kayaknya stuck, kok kayaknya nggak ada perkembangan. Nah, itu cukup membuat dia bingung harus bagaimana menanggapi hubungan gitu. Nah, kebanyakan dari kalian sepertinya lagi renggang, dari dianya lagi agak menutup diri, um, agak menutup diri, membatasi diri dalam berkomunikasi gitu ya. Karena kita juga punya Seven of Wands. Seven of Wands ini adalah keinginan untuk memperjuangkan. Keinginan untuk mau memperjuangkan hubungan semaksimal yang memungkinkan. Nah, semaksimal yang memungkinkan itu bukan berarti 100% gitu. Tapi misalnya, menurut dia sekarang ini hubungan itu bisa diperjuangkan sebesar 30%. Maka dia akan perjuangkan 30% aja, tapi nggak dikurang-kurangi. Karena menurut dia ya sekarang bisa 30% gitu. Kalau sekarang ini dia ngerasa bisa perjuangin sebesar 70%, maka dia akan keluarkan effort 70% maksimal, tapi nggak 100%, karena menurut dia ya sekarang bagusnya hanya 70%, tapi nggak dikurang-kurangin juga gitu. Nah, possible emang kebanyakan atau beberapa dari kalian lagi renggang gitu ya, karena dia lagi ada kejenuhan, lagi ada stagnansi dalam memperjuangkan gitu ya. Possible kalau emang dia lagi renggang, kalau emang dia lagi membatasi diri dari kamu, aku melihat dia lagi enjoy sama kehidupannya. Dia berusaha untuk menikmati kesendiriannya, dia berusaha menikmati kerenggangannya, dia berusaha menikmati up and down yang ada dalam hubungan kalian. Kalau lagi intens ya dia syukuri, dia jalani, tapi kalau misalnya lagi renggang ya dia berusaha fokus ke kesendirian dia, ke aktivitas dia, ke diri dia sendiri gitu ya. Dalam artian ketika dia stagnan, merasa stuck, ketika dia merasa jenuh, ketika dia juga agak renggang atau membatasi hubungan atau komunikasi dari kamu, sebenarnya sambil memikirkan gimana cara menanggapi hubungan yang sedang stagnan ini, bagaimana caranya sebaiknya dia menanggapi situasi yang ada kekecewaan ini, yang ada masalah ini gitu ya. Nah, aku mendapatkan channel message di mana untuk beberapa dari si dia gitu ya, permasalahannya ini hanya di pikiran dia, di mana dia kurang enjoy, di mana dia terlalu kaku. Untuk beberapa dari kalian, sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sebenarnya dari kalau kita lihat dari kacamata objektif, sebenarnya nggak ada permasalahan. Cuman untuk beberapa dari si dia gitu ya, dia itu agak kaku, agak monoton, apa-apa dibawa serius, gak bisa dibawa enjoy, terlalu banyak mikir sana sini gitu, yang pada akhirnya pikirannya sendiri yang menimbulkan masalah. Untuk beberapa dari kalian seperti itu gitu ya, untuk beberapa dari doinya kalian gitu ya. So, Aquarius, untuk selanjutnya aku akan membacakan terkait kondisi hubungan kalian sejauh ini seperti apa gitu ya. So, let's see. Terima kasih alam semesta. Sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. Kita punya bottom of the deck-nya The Sun.
kita punya the Fool, kita punya Four of Pentacles, dan kita punya Five of Cups gitu ya. So, Aquarius, gimana kondisi hubungan kalian sejauh ini gitu ya? Aku melihat kalian berusaha positive thinking. Kalian berusaha enjoy the process. Nah, tolong dicatat ya perkataan aku, berusaha gitu. Berusaha enjoy, berusaha positif, artinya sebenarnya ada kondisi di mana kamu tuh lagi capek banget. Di mana kamu sebenarnya lagi negatif thinking banget sebenarnya gitu. Cuman kamu berusaha positif, berusaha melawan semua negativitas yang ada gitu. Karena kita punya kartu Four of Pentacles dan kita punya Five of Cups di mana kalian merasa hubungan stagnan, ada kekecewaan di sini ya, ada hal-hal yang membuat kalian kecewa, yang membuat hubungan tuh sedang dalam titik yang turun, titik yang kurang baik gitu ya, yang membuat hubungan tuh sedang stagnan, minim perkembangan atau bahkan tidak ada perkembangan sama sekali. Dari dia pasif, dari kamu juga terkadang agak terbatas pergerakannya terhadap dia gitu ya. Sebenarnya ada kondisi di mana hubungan tuh lagi nggak baik, tapi kalian berusaha positif gitu. Kalian berusaha menaruh mindset kalian untuk enjoy aja, karena kita punya kartu The Fool. The Fool ini berbicara tentang enjoyment. Dalam artian, walaupun ada stagnansi, walaupun ada kejenuhan, ada rasa lelah, ada pesimisme, ada kesedihan, ada kekecewaan untuk kondisi hubungan. Tapi aku melihat kalian berusaha untuk enjoy. Kalian berusaha untuk positif. Kalian berusaha untuk apapun yang selama ini menjadi penghambat, kalian berusaha untuk berdamai dengan penghambat ini, berdamai dengan masalah-masalah ini. Apapun yang menjadi masalah, kalian berusaha cari solusinya gitu. Kalian berusaha untuk cari pembenahannya. Kalian mau kalau yang sekarang ini adalah masalah, kedepannya jangan sampai jadi masalah lagi gitu. Kalian mau ada pembenahan gitu ya. Semata-mata karena sesayang itu kita punya The Sun dan kita punya The Fool gitu. Semata-mata karena sesayang itu, karena menginginkan agar hubungan itu bisa ada suasana yang fun, yang enjoy, yang nempel terus, yang loyal, yang setia terhadap satu sama lainnya gitu. Semata-mata karena sesayang itu. Makanya walau lagi capek, walau lagi lelah, walau hubungan tuh lagi nggak maksimal, lagi kurang baik, tapi karena sesayang itu, karena mau menciptakan kondisi hubungan yang se-enjoy itu, yang se-fun itu. Makanya kalian berusaha banget untuk mengatur pola pikir kalian. Kalian berusaha mengatur mindset kalian agar yang awalnya sedih, yang sebenarnya sedih, tapi coba kesampingkan, lalu kita coba positif. Karena, dan ini adalah mindset yang tepat gitu ya, karena ketika situasi sedang rumit, ketika situasi sedang negatif gitu ya, tapi kalau kita berusaha positif gitu ya, maka situasi akan terasa lebih ringan, akan terasa lebih menyenangkan gitu. Mindset itu sebenarnya terdengar sederhana, tapi sebenarnya kalau kita bisa mengaplikasikannya dengan mindset yang benar, itu impact-nya gede banget guys gitu. Dan aku melihat kalian berusaha untuk menerapkan mindset yang positif, yang artinya bagus gitu ya. So, Aquarius, untuk yang selanjutnya aku akan membukakan terkait kondisi hubungan kalian ke depannya akan seperti apa, akan bagaimana gitu ya. So let's see. Terima kasih alam semesta. Bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing untuk kedepannya? 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih alam semesta. Terima kasih alam semesta. Jadi Aquarius, sebelum aku shuffle, ketika aku baru mau shuffle, di kepala aku tuh aku mendengar kemunduran. Dan cards-nya, kartu-kartunya ternyata memang mayoritas agak negatif gitu ya.
Kita punya Eight of Cups sebagai bottom of the deck-nya atau main energy-nya, main card-nya. Kita juga punya Two of Pentacles. Kita punya Three of Swords. Dan kita punya Five of Wands gitu ya. So, Aquarius, aku melihat ke depannya hubungan kalian itu akan banyak ketidakstabilan, naik dan turun, baik secara emosi ataupun secara kondisi hubungan. Kadang hubungan akan bagus banget, akan intens banget, tapi kadang hubungan akan agak down gitu. Up and down, terus hari ini baik, besok kurang baik, lusanya baik, besoknya lagi kurang baik gitu. Terkadang akan ada konflik gitu ya, konflik di antara kalian berdua, adu mulut, perdebatan dan lain-lain gitu ya. Dimana memang ketika lagi turun atau lagi down, hubungan bisa membaik. Tapi saking bergumulnya, saking naik dan turunnya, saking tidak stabilnya, pada akhirnya capek juga gitu. Karena kalian kayak udah tahu polanya. Ya udahlah, besok juga udah baik lagi. Tapi kalaupun baik, ntar rusak lagi, ntar bermasalah lagi. Itu jadinya membuat kalian capek gitu. Itu membuat kalian sebenarnya tuh depresi, stres, bingung harus bagaimana, merasa hopeless, merasa pesimis gitu ya. Yang mana sebenarnya aku melihat untuk beberapa dari kamu atau dari si dia atau bahkan berdua, itu ada yang kepikiran, aduh hubungannya nggak stabil banget, apakah pantas untuk diperjuangkan lagi atau udahlah mundur aja. Nah, kedepannya kan ada pemikiran seperti itu untuk memperjuangkan atau untuk move on, untuk mundur baik dari kamu, dari dia atau bahkan dari berdua gitu. Tapi pada akhirnya sampai sejauh ini aku belum melihat kalian akan mengambil keputusan untuk benar-benar berjuang atau untuk benar-benar mundur gitu. Dimana aku masih melihat kalian akan berusaha jalani aja dulu seperti air mengalir. Kalian akan berusaha untuk biarkan semua berjalan sebagaimana mestinya. Karena kalau mau mundur, kalian masih berat gitu, kalian masih belum ikhlas. Karena kebersamaannya udah cukup banyak menurut kalian. Tapi kalau mau diperjuangkan, menurut kalian nggak bakal mudah gitu. Dilema di sana, bingung di sana. Akhirnya kan memilih untuk ya udah deh, jalani aja lah, nggak usah fokus move on, nggak usah fokus perjuangkan. Yang penting jalani aja dulu. Kedepannya gimana? Udahlah, di belakangan aja lah, capek mikirin terus gitu. Ya udah jalani aja. Kalau emang bisa diperjuangkan ya aku perjuangkan lah. Tapi kalau emang nggak bisa ya udahlah mau gimana gitu. Jadi kedepannya aku melihat kalian belum akan mengambil keputusan untuk move on atau bertahan. Yang mana artinya kan masih berjalan nih hubungan. Artinya hubungan kalian masih akan dijalankan. Tapi ya kalau lagi baik ya baik, kalau lagi kurang baik ya kurang baik gitu. Dan jatuhnya dalam membiarkan semua mengalir ini agak negatif nih. Karena ada Three of Swords, ada Five of Wands, ada Two of Pentacles gitu. Dalam artian memang ada kondisi di mana kedepannya hubungan akan ada momen-momen baiknya gitu. Tapi kebanyakan atau mayoritas hubungan akan diisi dengan pergumulan, dengan konflik gitu. Untuk beberapa dari kalian, isunya ini berkutat dengan ada yang berhubungan dengan orang lain di sini gitu. Baik dari kamu atau dari dia atau bahkan berdua. Dan energi berhubungan dengan orang lain ini, possible kedepannya baru akan terjadi. Jadi bukan sekarang udah ada nih, tapi kedepannya baru akan ada gitu. Ini energi yang aku tangkap gitu ya. Ini general reading, ambil informasi-informasi yang resonate gitu. Dimana aku melihat kedepannya, salah satu dari kalian atau bahkan berdua akan ada yang dealing dengan orang lain. Misalnya kamu udah dealing dengan si dia, tapi kedepannya kamu juga dealing dengan yang lain gitu. Atau dari dia sudah dealing dengan kamu, tapi kedepannya dia akan dealing lagi dengan yang lain gitu. Yang pada akhirnya ini membuat hubungan jadi bergumul, jadi naik dan turun. Ada kompetisi di sini, kompetisi antara pihak yang A dan pihak yang B, antara kamu atau antara dia atau antara yang lain gitu. Jadi emang possible ke depannya akan ada isu terkait pihak ketiga, orang-orang lain di sini gitu ya. Possible kamu berhadapan dengan Capricorn gitu ya, karena aku kemarin-kemarin bikin readingnya Capricorn, dan di Capricorn juga ada isu orang ketiga. Kalau kamu resonate dengan dealing dengan Capricorn, kamu bisa coba cek readingannya Capricorn gitu ya. So, tau nggak? Aku tuh ngerasain banget loh yang awalnya
dari 3 spread pertama itu energinya positif, cukup positif gitu ya. Tapi pas udah kita masuk ke energi ke depannya, kondisi hubungan kamu dengan dia ke depannya itu tuh jadi kemunduran banget, jadi berat banget. Dari aku juga nyampainya jadi agak terbata-bata, agak speechless, agak susah gitu karena emang kemunduran nih kondisi hubungan kalian di ke depannya gitu ya. Oke, so we'll see saran untuk kamu Aquarius gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Saran untuk para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi kondisi dan atau energi yang telah dipaparkan melalui kartu Eight of Cups, Two of Pentacles, Three of Swords, dan Five of Wands. 3 kartu. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. So Aquarius, untuk saran pertama kita punya kartu rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break gitu. Aku melihat tidak ada salahnya untuk kamu Aquarius mempertimbangkan jeda. Bukan putus ya, tapi jeda. Bukan putus atau bukan cerai, tapi jeda dari dia, dari hubungan kalian gitu. Karena aku melihat, tadi aku bilang di awal, kamu balik mengalah gitu ya. Kamu balik mengalah saking sayangnya kamu sama dia. Tapi mengalah juga ada batasnya gitu kan. Kamu ada batas kesabarannya gitu. Jadi better kalau emang kamu udah capek dengan kondisi hubungan, daripada langsung memutuskan untuk move on atau mundur gitu ya, better kamu jeda dulu. Jeda dari hubungan dan komunikasi dengan dia. Membatasi komunikasi dan hubungan dengan dia. Membatasi itu bisa dalam aspek benar-benar nggak ngobrol sama sekali, atau ya tetap komunikasi tapi seadanya aja. Senyamannya kamu gitu ya, senyamannya kalian. Tapi jeda di sini bisa kamu pertimbangkan gitu ya. Karena takutnya kalau misal kamu nggak jeda gitu ya, tapi kamu terus memaksakan diri kamu untuk memperjuangkan atau mengalah terus, takutnya ntar malah kamu jadi meledak-meledak gitu loh. Takutnya kamu jadi emosi, meledak-meledak yang takutnya nanti akan memperparah atau memperumit kondisi hubungan gitu ya. So, kalau butuh jeda atau kamu udah capek banget, take a break. It's really okay gitu ya. Untuk selanjutnya, kita punya treasure your loved ones. It is important to love others deeply gitu ya. Nih, ini ada keterkaitannya dengan yang tadi aku bilang kedepannya akan ada orang ketiga gitu ya. Siapa sih yang kedepannya possible akan ada orang ketiga? Possible dari kamu. Aku ngerasain ini kamu yang punya apa namanya? Kamu yang akan punya opsi. Kamu akan ada pilihan gitu. Aku tidak bilang kamu selingkuh, tapi kamu kayak ada ketertarikan. Kamu ada melirik-lirik yang lain. Jadi gini, kedepannya kan possible hubungan mengalami kemunduran nih. Nah, ketika kemunduran, kamu kan ada rasa jenuh gitu, ada rasa bete, kesal gitu kan. Nah, ketika kamu ada rasa jenuh ini, tiba-tiba muncullah pihak lain yang kamu rasa, kok dia bisa berikan aku kenyamanan yang si pasangan aku nggak bisa kasih aku gitu. Nah, ketika itu terjadi, tolong disadari bahwa sebenarnya itu kamu sedang melampiaskan kekesalan kamu. Sebenarnya perasaan kamu masih sama dia gitu. Cuman karena emang kondisi hubungannya kurang baik, maka kamu berpikiran bahwa kamu udah gak sayang lagi sama dia, dan kamu berpikir bahwa hati kamu udah dicuri sama yang lain gitu. Padahal enggak, kamu lagi capek aja gitu. Makanya take a break gitu ya. Istirahat, jeda. It's really okay gitu ya. Dan jangan sampai kamu tergoda oleh godaan atau hasrat gitu. Ketika ada orang lain yang muncul dan dia bisa memberikan kamu kenyamanan, belum tentu itu adalah kenyamanan yang nyata. Belum tentu itu akan long lasting gitu ya. Tetap apa namanya, ketika ada orang lain gitu ya, ketika ada orang lain maka batasin diri gitu. Karena untuk kebaikan dari kamu, kalau memang kedepannya kamu akan ada pihak lain yang terkait gitu ya, kalau kamu akan dealing dengan orang lain, aku melihat perasaan kamu tetap sama yang sekarang ini gitu.
Cuman karena lagi jenuh aja, makanya kamu merasa kamu udah nggak sayang dia, tapi malah suka sama yang lain. Itu nggak sama sekali gitu ya. Hati-hati di sana gitu ya. Kalau emang lagi jenuh atau lagi bete, let it flow aja, berserah aja gitu ya. Santai aja gitu. Nah, kalau ke depannya kamu tidak akan dealing dengan yang lain gitu ya, balik lagi ini general reading, ambillah informasi-informasi yang resonate gitu ya. Maka grounding. Grounding adalah memproteksi diri, pikiran, dan energi kamu, perasaan kamu, agar tetap positif. Walaupun hujan menerpa, walaupun badai menerpa gitu ya, walaupun sulit banget situasinya. Tapi grounding, ketika kamu grounding, kamu akan bisa berpikir secara jernih dan secara objektif. Ketika kamu bisa berpikir secara jernih dan objektif, maka kamu bisa menghadapi situasi atau permasalahan serumit apapun dengan dewasa gitu ya. Dan yang terakhir kita punya kartu Practice Compassion. See things from a fresh perspective gitu. Aku tahu kamu sangat mengalah, kamu sangat berjuang, kamu sangat berkorban Aquarius. Tapi ke depannya tadi kalau misalnya kamu tidak take a break, kalau kamu tidak grounding gitu ya, kamu justru ada potensi untuk melakukan hal-hal yang disadari atau tidak akan menyakiti dia dengan cara apapun, bisa dari ucapan, bisa dari perkataan, bisa dari tindakan dan lain-lain gitu ya. Nah, practice compassion, kamu diminta untuk kalau kamu lagi bermasalah, kalau kamu lagi ada isu dengan dia atau dengan kondisi hubungan, maka coba lihat segala sesuatu dari sisi yang berbeda, dari sisi yang positif. Segala masalah itu terjadi bukan disengaja oleh universe, bukan disengaja oleh Tuhan, tapi masalah muncul agar kita belajar, agar kita bisa berkembang gitu. Nah, coba lihat permasalahan atau lihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Di sana, kamu akan bisa lebih open-minded, kamu akan bisa lebih luas perspektifnya terkait bagaimana menanggapi permasalahan gitu. Aku ngerasain banget core atau inti dari saran ini adalah take a break gitu, jeda gitu. Kamu butuh jeda Aquarius, kamu capek banget aku. Kamu mengalah terus tapi kamu nggak selamanya bisa mengalah terus. Ada waktunya kamu akan meledak kalau kamu mengalah terus. Jadi better take a break gitu. Pastinya kamu komunikasiin ke dia gitu ya. Kamu komunikasiin ke dia agar dia tidak salah paham gitu ya. Agar tidak ada kesalahpahaman dan agar tidak ada miskomunikasi gitu ya. So, Aquarius, oke. Aku dapat channel message yang lucu. Aku dapat channel message yang lucu mungkin. Jadi gini. Tadi kan aku bilang kedepannya possible kamu Aquarius akan ada dealing dengan pihak-pihak lain gitu ya. Akan ada dealing dengan pihak-pihak lain gitu. Artinya kamu akan berhadapan dengan lebih dari satu pihak ke depannya gitu. Nah, aku tuh dapat channel message gitu loh. Aku dapat channel message, bakal ada yang komen, Aquarius itu setia kak, nggak bakal kamu seperti itu. Ya, I know, kamu setia gitu. I know, kamu apa namanya? I know, kamu setia gitu. Oke, kalau kamu setia, oke, kamu setia. Tapi maksudnya adalah, jangan lupa, kalau ini general reading, energi yang terambil adalah energi dari banyak orang. Tidak semua Aquarius gitu ya. Apa namanya, tidak akan semua Aquarius bisa cocok dengan pembacaan ini. Ini pembacaan general, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pesan itu bukan untuk kamu, tapi untuk Aquarius lain yang menonton video ini gitu. Jadi bijak-bijaklah dalam menerima informasi yang aku sampaikan gitu ya. Nggak tahu deh setelah aku ngomong video ini bakal di-post atau nggak komen itu. So, untuk selanjutnya ini adalah informasi-informasi tambahan di mana di sini ada zodiak gitu ya, bisa zodiak kamu yaitu Aquarius atau zodiak dari pasangan kamu atau pihak-pihak terkait apabila memang ada. Ada juga inisial, bisa inisial nama kamu, nama dia atau nama pihak-pihak terkait atau nama berdua gitu ya, bisa inisial nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian, bisa saja tanggal-tanggal atau bulan, apa ini? Oh, roti dong, oke. Bisa aja, sampai mana tadi? Oke, tanggal-tanggal atau bulan-bulan dari ulang tahun kamu, ulang tahun dia, tanggal jadian kalau sudah jadian, perencanaan pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pernikahan kalau sudah menikah, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa, ini general reading. Kalau misalnya informasi dari box ini tidak ada yang resonate, jangan dipaksakan,
ambil informasi yang sesuai atau resonate, sisanya kesampingkan, ambil pembelajaran atau hikmahnya gitu ya. So let's see. Terima kasih alam semesta. Tolong berikan saya informasi-informasi tambahan terkait hubungan dalam aspek percintaan di antara para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. Kita ada yang jump out ya. So let's see. Kita ada Agustus. Kita ada 19, kita juga ada September, kita ada Oktober, kita ada O, kita ada L, Libra, Juli, Juni, P, J, oke. Ada yang buka online shop di sini gitu ya, ada yang buka online shop, dan juga kalau ada yang tinggal di Jakarta, pasti antara kamu atau dia yang possible rumahnya itu di daerah Pluit, dekat Pluit Junction gitu ya. Kita punya 9, kita punya Maret, kita punya Januari, atau Pluit Junction itu adalah tempat yang sering kalian datangi untuk jalan bareng dan lain-lain gitu ya. Something about Pluit Junction gitu ya. Kita juga punya Desember. Kita punya Sagittarius, kita punya F, kita punya Agustus, kita punya April, September, Scorpio, Maret, Juli, 17, lalu aku dapat channel song gitu ya. Coba kamu search lagunya Agnes Mo yang F Your Love Song gitu ya. Lagu itu adalah cerminan perasaan kamu, Aquarius, ketika kamu tidak take a break, ketika kamu terus mengalah, tapi kamu udah gak kuat lagi, lalu kamu meledak. Nah, F Your Love Song, liriknya itu adalah cerminan perasaan kamu ketika kamu udah gak sabar lagi, ketika kamu udah gak kuat lagi untuk mengalah gitu ya. Lalu 9 lagi, kita punya Januari, kita punya Aries atau Aries, kita punya Februari, kita punya Juni, kita punya G, kita punya Libra, kita punya Juni, kita punya Gemini atau Gemini, kita punya 25, kita punya Gemini lagi atau Gemini, kita juga punya Juli, kita juga punya Oktober, kita punya O, kita punya 4, kita punya Aquarius. Kamu adalah Aquarius yang pasti kamu berhadapan dengan sesama Aquarius lagi, atau ada pihak-pihak terkait yang merupakan Aquarius juga gitu ya. Kita punya Juli, Oktober, Desember, 14, Juli, Februari, Oktober, 5, dan yang terakhir kita punya Capricorn gitu ya. So, Aquarius, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, dan subscribe channel ini. Terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.